Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggil. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena Ustazah mau berkenan meluangkan waktunya untuk kami wawancarai mengenai pengambilan keputusan. Mengingatkan sekolah kita ini sekolah yang cukup besar ya Ustazah. Berarti banyak masalah-masalah yang terjadi yang mungkin akan membuat Ustazah harus mengambil keputusan yang tepat. Gitu ya Ustazah. Dan kami di sini mau sharing berbagi pengalaman terkait mengambil keputusan. Kami rasa Ustazah sudah berpengalaman sehingga kami mau berbincang-bincang dan sharing dengan Ustazah. Untuk itu ada beberapa pertanyaan yang kami akan ajukan. Ya. Pertama dari saya, bagaimana pendapat Ibu jika cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bukan moral? Kalau di sekolah biasanya itu yang sering terjadi adalah jadi di sekolah itu seperti pertanyaannya tadi yang sering terjadi adalah dilema etika. Jadi cara mengidentifikasinya itu ya dengan melihat kasus apa yang dialami anak-anak, karena kalau anak-anak itu tentu sangat berkaitan dengan orang tua siswa. Jadi kita menganalisis dulu, melihat dulu kasus apa yang dialami anak, kemudian melihat cara apa yang bisa kita lakukan ya untuk menentukan keputusan apa yang harus kita ambil dengan tepat. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama, ya, atau sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ketika ada dua kasus yang sama-sama penting, tentu pilihannya itu sangat sulit. Namun ketika kita harus mengambil suatu keputusan, tentu melihat yang mana yang lebih banyak manfaatnya untuk orang lain, gitu, kebanyakan orang, gitu. Ya karena kenapa? Ketika kita melihat keputusan yang lebih banyak manfaatnya untuk orang lain, maka saya rasa itu keputusan yang sangat tepat untuk diambil di sekolah, gitu ya, karena bukan berarti keputusan yang satunya ini, masalah yang satunya ini tidak begitu penting, tetapi karena kita dihadapkan dua sama-sama benar, ya sama-sama penting, maka kita harus mengambil suatu keputusan, tapi kita harus mengambil yang lebih banyak manfaatnya untuk orang lain. Kemudian yang berikutnya Ustazah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini terkait hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Langkah-langkahnya. Jadi kalau saya sih mengenali dulu kasusnya, ya, mengenali kasusnya. Apabila ada suatu kasus yang bertentangan dalam suatu yang berkaitan dengan moral ataupun sopan santun. Kemudian yang kedua itu saya tentukan dulu siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian yang ketiga saya mengumpulkan fakta-fakta terkait kasus yang sedang terjadi. Gitu. Kemudian yang kelima itu melakukan pengujian. Melakukan pengujian apakah ini benar atau salah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan pengujian lagi, terkait apakah benar kasus ini benar-benar seperti itu kejadiannya atau tidak, ya. Kemudian yang berikutnya itu kita menentukan keputusan, mengambil keputusan yang tepat, ya, keputusan yang
tidak tidak terjadi pertentangan gitu. Kemudian setelah mengambil keputusan yang mungkin saya bisa melihat lagi keputusan yang saya ambil, apakah keputusan saya itu tepat atau belum untuk saya ambil dalam sebuah kasus ini. Kemudian saya berusaha merefleksikan gitu. Sangat pentingnya Ustazah refleksi dalam langkah-langkah pengambilan keputusan, dan menarik cara Ustazah mengambil keputusan melalui langkah-langkah tersebut. Yang selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Menjadi tantangannya. Mungkin tantangannya itu karena kita ini berada di dalam sebuah lembaga pendidikan yang dimana ada anak dan juga orang tua. Jadi hal-hal yang bisa menjadi tantangan dalam mengambil keputusan itu apabila ketika ada kasus anak dan juga tentu berkaitan dengan orang tua siswa, ketika saya sudah mengambil keputusan, kemudian ada orang tua yang memprotes keputusan yang saya ambil. Tentu itu juga menjadi sebuah tantangan buat saya sebagai pimpinan. Tetapi saya harus mengambil keputusan, dengan melihat manfaat banyak orang. Nah, kemudian saya mengembalikan lagi ke aturan sekolah, bahwa memang sekolah itu kita harus mengambil sebuah keputusan yang berdasarkan aturan yang sudah kita buat di sekolah. Kemudian yang berikutnya itu adalah menjunjung tinggi prinsip-prinsip prinsip-prinsip apa yang saya harapkan orang lain perbuat untuk kebaikan sekolah. Ya, Ustazah, menarik sekali tadi saya mendengarkan bahwa dalam tantangan mengambil keputusan di kasus-kasus dilematika yang sudah Ustazah alami. Namun di sini bolehkah saya bertanya, apakah Ustazah memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat saat kejadian, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau mungkin adakah bentuk prosedur seperti apa kira-kira Ustazah ketika menjalankan proses penyelesaian masalah ini? Biasanya di sekolah itu kalau kejadiannya wali kelasnya ataupun orang tuanya langsung datang pada saya melaporkan kasus yang terjadi pada anaknya, saya tentunya melihat dulu kasusnya ya. Kalau kasusnya itu tidak begitu rumit dan saya langsung mengetahui apa penyebab terjadinya kasus tersebut, dan saya langsung mengetahui siapa saja yang terlibat atau menyebabkan kasus tersebut, ya maka saya bisa langsung menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi ketika kasus itu begitu rumit, ya agak sulit, ya jadi saya harus menjadwalkan menjadwalkan waktu supaya saya ini dapat mengidentifikasi dulu masalah apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian saya melihat siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut untuk mengambil sebuah keputusan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Iya, Masya Allah ya Ustazah, ternyata ini dalam pengambilan keputusan itu kita tidak bisa sembarangan ya mengambil tindakan. Kita harus lihat dulu, mengidentifikasi dulu, dan juga mencari siapa-siapa yang terlibat, seperti itu ya Ustazah. Nah, berikutnya Ustazah, kami juga ingin mengetahui, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Ustazah dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Karena ini di dalam sebuah lembaga pendidikan, ya sekolah tentunya, biasanya itu saya yang ikut terlibat adalah rekan-rekan guru atau
teman-teman pegawai lainnya ya. Jadi mereka lah yang akan membantu saya yang untuk menyelesaikan masalah tersebut ya, karena di sekolah itu ada pegawai, ada juga rekan guru. Dalam hal ini wali kelasnya ya yang langsung melihat apa kejadian tersebut. Jadi sekolah itu merupakan sebuah sekolah yang merupakan instansi moral ya, instansi moral di mana ketika kita mengambil sebuah keputusan ya, mengambil sebuah keputusan tentu melihat bagaimana sekolah kita ini ya, bagaimana sekolah kita ini, karena sekolah kita ini adalah sebuah sekolah Islam yang tidak bisa kita ketika ada sebuah kasus langsung memutuskan tanpa memikirkan apa akibatnya di belakang nanti ya, ke depan nanti apa akibatnya. Jadi kita ini harus kembali lagi melihat apa sebenarnya tujuan dari sekolah kita ini ya, dimana di sini ada sebuah visinya juga ya. Ini bisa kita lihat menjadi sekolah yang membentuk generasi soleh, cerdas, disiplin, dan peduli lingkungan. Dan kemudian salah satu misinya itu adalah mengenalkan dan melatih tata cara wudhu, sholat, serta membentuk akhlak Islami anak ya. Tentunya dari sini bisa kita memperkirakan bahwa ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita lihat yang lebih banyak nilai-nilai kebajikan yang di dalam keputusan tersebut. Masya Allah ya Ustazah. Ini benar-benar kami jadi semakin tergali pengetahuannya bahwa dalam mengambil keputusan itu ternyata sekolah pun merupakan faktor yang dapat membuat kita mengambil keputusan terbaik ya, dari hal-hal terutama nilai-nilai kebajikan yang bisa kita ambil di situ. Masya Allah. Terakhir nih, pertanyaan terakhir dari kami, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ustazah petik dari pengalaman Ustazah saat mengambil keputusan dilema etika? Dari semua pertanyaan-pertanyaan tadi ya, ini sebenarnya pernah terjadi di sekolah ya. Tentunya ketika ada kejadian-kejadian seperti itu, yang pertama melakukan analisis kasus ya, mengidentifikasi kasus, kemudian mencoba melihat kasus tersebut yang berkaitan tentang moral, sopan santun ya. Kemudian itu tadi ya, yang saya sampaikan bahwa kita harus menentukan siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kepala Sekolah. Ya, selamat pagi. Iya, izinkan kami Pak dari 5 guru CGP ini hendak melakukan wawancara terhadap Bapak. Iya, jadi kami ingin mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan dilema etika dan bujukan moral. Nah, bolehkah kami wawancara Bapak, Pak? Sangat boleh, sangat boleh. Alhamdulillah. Tidak ada yang tidak boleh buat adik-adik CGP yang hebat. Wah, Masya Allah. Ya Pak, perkenalkan saya Pak untuk kesempatan pertama. Begini Pak, pertanyaannya lebih pada kami ingin mendengarkan pemaparan dan pengalaman langsung Bapak selama menjadi kepala sekolah. Bagaimana sih Pak selama ini Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak alami, yang manakah yang merupakan pengambilan keputusan dilema etika dan bujukan moral Pak? Oh ya, ayo makasih Bu Hatin ya, Bu Hatin. Makasih. Jadi pada dasarnya bahwa kasus dilema etika itu artinya kasus yang benar melawan benar. Kemudian di mana situasi yang terjadi ini ketika seorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan ini secara moral benar tetapi bertentangan. Kemudian kalau bujukan moral benar lawan salah, ya kan begitu ya.
benar lawan salah, di mana situasi yang terjadi ketika seorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Ini memang sering terjadi di sekolah-sekolah, terutama sebagai seorang pemimpin di pendidikan Islam mendapatkan semacam ini. Jadi biasa antara guru, kemudian ada konflik antara guru, kemudian dengan orang tua siswa, di mana orang tua siswa sering komplain bagaimana keadaan anaknya. Jadi nanti kita bisa sendiri nanti bagaimana memilah ini, apakah ini masuk di dalam dilema etika atau mungkin bujukan moral. Iya. Begitu mungkin, Bu. Iya, Pak KS. Selama ini Pak KS, bagaimana Pak KS sendiri bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, Ya. atau nilai Oh kebajikan. iya. Biasa ini sesuatu hal yang terkadang sulit Iya. bagi seorang pemimpin, di mana yang kami rasakan sebagai pemimpin di suatu pendidikan itu, kita menghadapi situasi dilema etika di mana dua kepentingan yang sama-sama benar mengandung nilai kebajikan. Akan tetapi sebagai seorang pemimpin, kita harus berani untuk mengambil satu keputusan, karena biar bagaimanapun seorang pemimpin di sekolah itu adalah sebagai power, sebagai penentu kebijakan di sekolah. Iya, Pak. Pak, bolehkah lebih konkretnya begitu, Pak? Di mana pada saat Bapak menghadapi pengambilan keputusan, case-nya yang ada kepentingan dilema etika dan bujukan moral, Pak. Oh iya, begini mungkin satu contoh kasus misalkan terjadi antara individu, dalam hal ini guru mungkin melawan masyarakat. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin ada orang tua yang komplain karena anaknya mungkin ditegur. Pernah itu, Pak, ya? Yes, Ya. sering terjadi dan hampir semua sekolah begini. Ya. Mungkin karena ditegur anaknya, kemudian orang tua komplain. Ya. Orang tua komplain itu langsung menghadap sama guru. Atau dia langsung menghadap sama kepala. Kalau saya begini, biasanya setiap guru itu saya suruh sampaikan nomor HP saya ke orang tua siswa. Jadi kalau ada apa-apa, kalian boleh komplain sama saya. Karena biar bagaimana kita sebagai kepala satuan pendidikan itu harus menjadi apa ya? Menjadi semacam kepala rumah tangga. Jadi kalau misalkan ada apa yang terjadi dengan guru saya, itu menjadi tanggung jawab saya. Jadi kalau ada orang tua, saya persilakan masuk dulu ke kantor dulu. Ini sangat sering terjadi, Bu. Masalah antara anak-anaknya dengan guru, kemudian orang tua ikut campur. Misalkan ada terjadi perkelahian, biasa di sekolah, padahal mengaku bahwa ini dipukul dengan gurunya, padahal mereka saling berkelahi sendiri sama teman-temannya. Oh iya, Ya, Pak. itu Oke. mungkin, Bu. Ya. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya sehubungan dengan pengambilan keputusan di sekolah Bapak Ya. tadi. Lalu langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oh iya, kalau saya Bu itu ada kurang lebih 9 langkah mungkin. Yang pertama kita harus kenal dulu bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Kemudian yang kedua, setelah itu kita menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Jadi bukan serta-merta kita langsung menjustice, ini yang ini. Harus kita lihat dulu apakah siapa yang terlibat, guru kah, orang tua siswa kah, atau siswa kah. Kemudian langkah ketiga adalah kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi, ya, masalah yang terjadi. Kemudian yang keempatnya, kita uji dulu benar atau salah. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang muncul untuk menguji benar atau salah. Di antaranya, apakah dilema etika ini menyangkut aspek pelanggaran hukum? Ya, kalau misalkan pelanggar hukum, ya kita bawa ke ranah hukum. Mungkin kita kerjasama dengan pihak kepolisian. Ya. Kemudian langkah kelima, menguji paradigma benar lawan benar. Nah, ini seperti tadi. Kemudian yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Dan yang ketujuh, kemudian investigasi opsi dilema. 8, buat keputusan. Dan yang terakhir adalah lihat lagi keputusan yang telah kita ambil, atau kita merefleksi kembali. Ya, itu mungkin ini. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Bisa Bapak jelaskan? Oh ya, makasih kembali Bu. Hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah kita melihat kembali keputusan yang sudah kita ambil,
Kemudian itu kita merefleksikannya. Dalam hal ini salah satu langkah yang dapat kita gunakan adalah teknik IA. Ya. Apa itu Pak? Inquiry Appreciative. Menggunakan konsep Bagja. Seperti yang adik-adik pelajari. Yang berarti buat pertanyaan, apalagi? Ambil keputusan. Ambil pelajaran. Ya. Ambil pelajaran Kemudian gali mimpi. Jabarkan rencana. Hanya ambil atur. Ayat terakhir apa? Eksekusi. Iya. Iya, biasa ya. Luar biasa Pak ya. Baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, salah satu hal tersulit dalam hidup adalah mengambil sebuah keputusan. Artinya bagaimana keputusan yang kita akan ambil tadi ini tidak akan menjadi penyesalan di kemudian hari. Iya, betul. Sehingga membuat keputusan ini bukanlah suatu yang mudah. Seorang kepala sekolah dalam aktivitas kesehariannya dalam suatu edukasi pendidikan juga tidak pernah lepas dari bagaimana kita melihat semua situasi yang ada. Jadi tidak merugikan siapa-siapa, tapi kita beranggapan bahwa hasil keputusan yang kita ambil itu yang terbaik bagi semua orang. Baik itu misalkan untuk orang yang sementara berkonflik, misalkan guru dengan orang tua atau dengan siapapun itu mungkin Bu Bula. Iya. Jadi begini Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apa Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oh iya, jadi kalau saya melihat itu situasional saja. Dia tidak mempunyai jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Jadi tergantung kasusnya ada, kemudian kami melakukan bagaimana penyelesaian masalahnya. Jadi tidak pakai ada jadwal-jadwal tertentu. Oh nanti di bulan sekian kita harus begini. Jadi nanti ada jadwal apa ada masalah, kemudian kami selesaikan masalah itu. Tidak ada jadwal tersendiri menurut saya. Berikutnya Pak, Ya. adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sepengetahuan saya dan sepengalaman saya jadi kepala sekolah dan menemukan kasus-kasus dilema etika, alhamdulillah kami itu bisa menyelesaikan ini berkat kolaborasi dan kerjasama yang baik dengan rekan-rekan guru yang ada di lingkungan sekolah. Jadi di sini kan di stakeholder yang ada di sekolah itu bisa kita berdayakan. Mungkin kita tidak ada salahnya untuk meminta pendapat mungkin dengan ketua komite, kemudian dengan teman-teman guru. Kemudian kita bahasakan, kita mencari solusi yang terbaik untuk itu. Mungkin begitu Bu Indah. Baik Pak Kepala Sekolah, pertanyaan terakhir dari kami. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Iya, terima kasih Bu Ice. Ini anak bungsunya kita ya. Jadi pembelajaran berharga yang saya rasakan dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika adalah bagaimana keputusan yang kita ambil itu dan putuskan untuk kemudian membuat semua orang yang terlibat dalam konflik itu merasa puas dengan keputusan yang sudah kita ambil. Artinya tidak ada yang merasa dirugikan dengan keputusan itu. Tapi sebenarnya ada sih sebenarnya salah satu pihak itu yang pasti nanti tidak puas. Tapi kan kemudian kita memberikan pengertian kepada mereka bahwa sebenarnya tidak ada yang salah. Namanya keputusan yang dilema etika itu kan benar lawan benar. Jadi tidak usah kita perdebatkan siapa yang salah, siapa yang benar, mau menang sendiri, tapi mari kita menyelesaikan masalah itu dengan semua merasa bahwa oh iya, sehingga kasus itu bisa berjalan dengan selesai dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu Bu Ice. Iya. Wah, luar biasa sekali Pak ya hari ini wawancaranya bersama Bapak KS. Kami bisa mendengarkan
pengalaman Bapak sendiri, bagaimana Bapak mengambil keputusan terkait dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika. Ya, dan semoga kami bisa belajar dan menerapkan apa ilmu yang Bapak. Dan saya juga berharap Ya. mudah-mudahan adik-adik CGP ini nanti menjadi pemimpin. Amin. Amin. Apa yang kalian dapatkan di CGP ini semua diterapkan Ya, dalam Allah. proses Amin. pada di Insyaallah. Ya, itu menjadi janji, dan suatu waktu mungkin saya misalkan saya diberi umur panjang, saya akan menagih janji itu. Semangat. Insya Allah. Oke. Iya Pak, kami pamit dulu Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.